Pada 19 September 2023, Visipol UGM meluncurkan buku Megasif yang ditulis oleh 29 akademisi lintas fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Buku 19 bab ini merupakan salah satu produk knowledge dari Megasif Visipol UGM untuk menjawab sejauh mana ilmu sosial dan ilmu politik memaknai, merespons, dan beradaptasi dengan dua tema besar yaitu transformasi digital dan perubahan iklim. Harapannya, buku ini juga dapat berkontribusi terhadap komitmen UGM terkait pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek climate action. Kami persembahkan podcast buku Megasif Visipol UGM. Selamat datang di podcast buku Megasif Visipol UGM. Saya Gregorius Rakil. Kali ini sudah bersama dengan Pak Dr. Nur Hadi Susanto dan Mas Ardi. Kali ini akan membahas satu topik di buku Megasif yang berjudul Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Apakah Cukup Adaptif. Mas Nursus dan Mas Ardi, kabar baik? Alhamdulillah. Baik, syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, langsung saja kita bahas beberapa gagasan dan ide yang ditawarkan oleh Mas Nursus dan Mas Ardi. Mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan, kenapa memilih topik ini Mas Nursus dan Ardi, dan apa urgensinya sehingga perlu ditulis dan masuk ke dalam chapter di buku ini? Mungkin Pak Nursus dulu. Baik, ada beberapa reasoning ya yang menjadi dasar penulisan dalam chapter ini. Yang pertama, kita semua merasakan ada perubahan cuaca, perubahan iklim. Bagi semua orang, apalagi di Indonesia ini sangat ekstrim betul merasakan di musim kemarau, kenaikan suhu dan sebagainya. Sistem ketahanan pangan kita juga terpengaruh. Tetapi pertanyaannya, kita harus ngapain? Kita tahu bahwa juga masyarakat secara umum tetap memiliki kegiatan sebagaimana yang biasa dilakukan, tidak ada yang berubah, tetapi cuaca berubah. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh publik dalam situasi ini. Lalu siapa yang harus merubah? Apakah individu, apakah komunitas, apakah pemerintah, atau mungkin sektor-sektor lain? Hal yang tidak mudah tentunya bagi individu untuk memahami kompleksitas perubahan iklim. Saat ini sudah muncul tren, bahkan oksigen pun diperdagangkan, carbon trading. Sesuatu yang sebelumnya kita anggap gratis dihirup dengan leluasa, ternyata ini bisa dimonetisasi, dihitung dengan rupiah bahkan dolar. Tapi prinsip utamanya, kalau kita sudah tahu bahwa oksigen bisa dihitung, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kita masih do nothing gitu. Memang kalau teorinya man-made nature, orang mempengaruhi lingkungan, tetapi juga nature made man, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi perilaku manusia. Nah, pembangunan yang seperti ini yang kita tidak bisa merasakan kira-kira apa yang harus kita perbuat, berarti ada simpul-simpul yang harus diperbaiki. Salah satu kunci yang paling mudah, paling cepat adalah melalui kebijakan. Tentunya kebijakan juga berjenjang. Apakah kalau di Indonesia misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai di level yang paling bawah. Kita sudah mengadaptasikan beberapa regulasi terkait perubahan iklim, perlindungan lingkungan hidup, sudah dicanangkan bahkan dalam konstitusi. Konstitusi kita itu sudah dikenal dengan Green Constitution. Ada perlindungan lingkungan, meskipun di situ masih dipertanyakan apakah ada hak lingkungan juga yang diproteksi oleh konstitusi. Tapi poin pentingnya, ternyata regulasi itu sudah cukup komprehensif, tapi perilaku belum berubah. Bahkan mungkin di sisi aparatur pun juga belum berubah. Maka pertanyaannya, apakah kebijakan terhadap adaptasi perubahan iklim ini cukup adaptif betul? Apakah bisa operasional sampai di level individu, dan apakah nanti memang betul-betul bisa mempengaruhi lingkungan hidup sendiri? Jangan-jangan kita hanya menelurkan kebijakan yang itu menjadi permainan pola pikir saja. Oh, kita sadar akan lingkungan, kita sadar iklim semakin memburuk, kita sadar eksploitasi berlebihan, tapi ya ini hanya dalam wacana, diskursus saja. Kurang lebihnya begitu. Oke, Mas Rakil. Oke, terima kasih. Pak Nursus, menarik sekali tadi ada beberapa uraian. Ternyata kita sudah Green Constitution sebenarnya, Pak Nur, tapi ada tantangan juga. Apakah kebijakan yang sudah disusun, yang sudah
formulasikan sedemikian rupa, apakah itu juga langsung memiliki dampak, apakah perilaku kita juga berubah? Itu mungkin pertanyaan mendasar yang juga coba dijawab di buku ini ya Mas Nur ya. Mungkin dari tadi urgensi yang disampaikan Mas Nursus, Mas Ardi mungkin ada tambahan update data terkini dan kondisi terkini dari tantangan perubahan iklim ini. Silakan Mas Ardi. Di dunia modern 2015 kan di COP21 ada perjanjian Paris Agreement di mana 109 negara bersepakat bahwasanya tidak lagi menjaga suhu bumi di angka 1,5 derajat Celcius. Nah, data sekarang ini menunjukkan bahwasanya banyak kenaikan suhu global. Contohnya Juli 2003 kemarin itu merupakan suhu terpanas bumi selama 120.000 tahun. Data ini diperkuat juga dengan WHO menganalisis bahwasanya terdapat 2 juta kematian yang menyebabkan kerugian 4,3 triliun dolar akibat adanya pemanasan dan pemanasan global akibat ulah manusia. Selaras dengan itu juga WWF meliris dalam Living Index Planet, Pak Nur, terdapat 69%, Mas Ragil, jumlah satwa liar yang turun punah dalam rentang 1970 hingga 2018. Ini artinya bahwasanya memang hari ini perubahan iklim adalah nyata dan sangat berdampak kepada kelangsungan hidup manusia dan juga ekosistem lainnya yang ada di bumi ini. Oke, dan sebenarnya kita juga belakangan merasakan musim kemarau yang semakin sangat panas, panjang, sangat panas, dan karena kita di Visipol di UGM di Jogja itu belakangan juga cuaca menjadi sangat cukup sulit ditebak, dan buku ini menjadi relevan kemudian untuk menjadi refleksi akademik dan juga refleksi di level kebijakan. Dan oleh karena itu mungkin dari visi urgensi yang disampaikan Pak Nursus tadi dan Mas Ardi menyampaikan data-data terkini, poin berikutnya Mas Nursus dan Mas Ardi, kira-kira dari yang diformulasikan di chapternya beliau-beliau, kira-kira dampak terhadap dunia akademik, kemudian juga mungkin dalam kerangka pengembangan ilmu sosial politik kaitannya dengan perubahan iklim, seperti apa mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sehingga mungkin menjadi memperjelas gambaran kontribusinya. Mungkin Mas Nursus dulu. Ya, memang agak rumit ya jika harus diurai secara singkat, tetapi ada poin pentingnya, kita harus move on. Nah, jangan banyak PHP juga. Nah, ini tantangan yang tidak mudah ketika sebuah kebijakan sudah dirilis, tetapi follow up dari kegiatan itu apakah sudah dideliberasikan dengan baik, dengan cukup gitu ya ke publik. Kita tahu enhance NDC National Determined Contribution bahwa kita harus nge-push betul suhu itu nggak naik dari 1,5 derajat. Tapi lalu praktek-praktek terbaik apa yang bisa dilakukan gitu. Oke, kalau kita memang move on, kita bisa melihat sejarah 10-20 tahun yang lalu bagaimana kebijakan ini mengintervensi lingkungan hidup kita. Bagaimana intervensi terhadap kawasan hutan, intervensi terhadap kawasan untuk pangan, kawasan pertanian ya, bagaimana kawasan pemukiman gitu. Bahkan kebijakan-kebijakan nasional kita belum betul-betul menyentuh pergerakan sesungguhnya. Karena sebenarnya kalau bicara poin yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan adalah perubahan memang harus adaptif. Kebijakan memang harus adaptif. Jadi kebijakan ini nggak masalah berubah karena memang situasinya berubah. Tetapi perubahannya seperti apa? Yang kedua, pelibatan para pihak ini juga harus jelas. Ketika dia berubah, merespon perubahan yang semakin meluas, maka siapa yang harus dilibatkan, siapa berbuat apa, sampai di level individu. Nah, layer-layer ini yang belum pernah dipetakan secara baik dalam kebijakan untuk memitigasi perubahan iklim. Kita sudah memiliki berbagai indeks gitu ya, bahkan di beberapa negara baseline-nya kalau memang dia kebijakan itu bisa diturunkan sampai di level individu, mereka ngambil baseline sejak tahun 1990. Tapi ada yang berani mengambil baseline tahun 2005. Mengapa? Karena sebelum 2005 sudah sangat ekstrim perubahannya. Oke, kita start dari sini.
Maka untuk dasar kebijakan yang paling penting saat ini adalah ada baseline. Indonesia itu di posisi mana kalau kita ingin menurunkan perubahan iklim ini, atau kita sebenarnya ingin memperkaya keanekaragaman hayati kita itu menjadi seberapa kaya, tapi startnya harus tahu. Jangan-jangan kita dulu cukup kaya sekali, tetapi tingkat kepunahannya cukup tinggi, tapi kita tidak punya catatan untuk itu. Nah, akhirnya kita menganggap di posisi saat ini paling ideal, padahal ini sudah posisi rusak-rusaknya gitu ya. Nah, tentunya ini juga yang berikutnya untuk manajemen secara keseluruhan ya, manajemen lingkungan hidup. Saat ini memang tren yang namanya karbon ya. Tetapi jangan lupa juga basic dari itu semua adalah ada manajemen air loh yang harus diperkuat. Kalau Feng Shui itu kan lambangnya ada dua ya, air dan udara. Maka sebenarnya kalau kita ingin menyelamatkan udara ya kita harus menyelamatkan air juga. Artinya tanaman, tumbuhan, lingkungan, hutan dan sebagainya, kawasan konservasi itu harus betul-betul aman. Apakah kebijakan nasional misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan proteksi, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, proteksi yang cukup terhadap kawasan konservasi, atau justru dia memiliki kewenangan untuk merusak kawasan konservasi? Misalnya satu contoh, ada loh satu pasal yang menyebut bahwa zona inti pun boleh diintervensi selama itu program prioritas nasional. Kurang lebihnya demikian. Ya. Oke, ternyata masih banyak PR ya kita. Ya, banyak PR yang perlu kita juga kawal. Sebelum ke beberapa poin pamungkas, poin akhir, mungkin Mas Ardi mau menambahkan dulu beberapa catatan untuk bagaimana implikasi tadi kondisi terkini yang sudah dirangkum. Kemudian dari sini kira-kira implikasi di pengembangan ilmu sosial politik seperti apa sebelum kita bahas yang rekomendasi untuk praktiknya di kebijakan. Silakan Mas Ardi. Ya, tentunya mendukung ambisi pemerintah yang sangat tinggi ya, menaikkan target NDC dari 29 ke 31,89, lalu target net zero emission 2060 or sooner itu kan sangat tinggi ya. Oleh karena itu kita di ilmu sosial berharap banyak kajian-kajian bisa dikeluarkan dari para akademisi dan sebagainya untuk mendukung itu, dan tentu kebijakan-kebijakan yang adaptif sebagaimana Pak Nur sampaikan tadi perlu dikonkretkan lagi sampai ke individu kalau bisa, dan juga harmonisasi antar lembaga dari artian pemerintah pusat daerah dan daerah mungkin langsung masyarakat itu juga perlu dijelaskan lagi sehingga target-target ambisius pemerintah ini dapat terrealisasikan dengan konkret dan sesuai dengan target yang diinginkan. Oke, terima kasih Mas Ardi. Saya tadi ketika mendengarkan Mas Nur dan Mas Ardi membayangkan yang kerap kali mungkin ditangkap oleh teman-teman kita di masyarakat itu kan kebijakan yang berjarak, padahal tadi Mas Nur juga mengingatkan bahwa ada beberapa kebijakan yang itu sebenarnya dari awal untuk konservasi misalnya, lalu berubah menjadi yang tidak ramah iklim dan tentu akan berdampak dengan kepada masyarakat. Nah, mungkin poin terakhir Mas Nur dan Mas Ardi, bagaimana kemudian kita bisa mengajak masyarakat sebagai bagian dari subjek yang juga bisa mengawal kebijakan, yang juga bisa terlibat tadi kalau meminjam bahasa Mas Ardi, ikut berkontribusi kepada visi pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Mungkin Mas Ardi dulu. Oke, kalau dari individu mungkin kita bisa mulai ya dari hal kecil aja. Mungkin kita bawa tumbler ke kantor untuk mengisi air dan sebagainya. Mungkin hal kecil itu mungkin bisa diajarkan masyarakat terlebih dahulu, Mas Argel. Sebelum kita hal yang lebih muluk ya menggunakan energi baru terbarukan sebagainya, mungkin hal kecil itu bisa diaktifkan di masyarakat luas dulu untuk dia mengurangi plastik dan sebagainya. Hal ini mungkin penting ya untuk bisa meningkatkan awareness yang lebih luas lagi untuk menuju kita mengurangi climate change yang lebih parah. Oke, Mas Nur, bagaimana kemudian masyarakat sipil bisa mengawal proses ini untuk kita bisa menciptakan bumi yang bisa untuk hidup lebih panjang dan lebih layak ya. Yes. Tapi ini sebenarnya menjawab keraguan setan ketika manusia diciptakan Tuhan. Ini nggak mudah juga. Tuhan menciptakan manusia dengan akal yang sempurna, kemudian setan bertanya, ini akan membuat kerusakan di muka bumi seperti makhluk yang dulu. Tapi Tuhan jawab tidak. Makanya tulisan ini menjawab pertanyaan setan juga sebenarnya. Bagaimana kita berkomitmen.
Tapi kalau bicara lingkungan hidup, bicara kelestariannya, bicara bagaimana mengelola sumber daya agar itu bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Karena dalam prinsip utama intergenerasional teori itu, kita hidup saat ini harus semakin memperkaya lingkungan, tidak merusak. Lingkungan hidup ini kan warisan untuk anak cucu, bukan yang diwariskan ke kita. Nah, bicara lingkungan tentunya bicara juga bagaimana tingkat kepedulian. Makanya kalau lingkungan hidup itu gandengannya pasti kepedulian terhadap lingkungan hidup. Maka setiap individu, siapapun dia, bahkan ketika dia suatu saat duduk di dalam pemerintahan, harus memiliki basic kepedulian dulu. Maka antara kepedulian terhadap bagaimana peran terhadap kebijakan misalnya individu, ya individu harus peduli dulu, tahu apa yang dia perbuat, tahu apa resikonya. Literasi lingkungan ini masih sangat minim sekali. Nah, berikutnya bagaimana ini bisa bergerak. Untuk kepedulian tentunya ada satu ruang yang bisa ditampung dalam aktivisme, karena kepedulian itu nyampurnya dengan aktivisme. Ada aktivitas real yang itu ada isme di dalamnya, bahwa yuk kita kerja bareng-bareng untuk menyelamatkan lingkungan. Misalnya di kampus sudah ada Green Campus, tapi sudah cukupkah riset-riset tentang ini? Kenapa kita perlu Green Campus gitu? Bahkan yang terdekat dengan kita. Nah, alhamdulillah memang belum cukup banyak riset tentang Green Campus, tapi program tentang Green Campus ada loh. Nah, ini hal-hal yang dekat dengan kita, tapi kita tidak mengeksplor dengan cukup. Nah, ini bisa dijadikan pola sebenarnya. Kalau yang kecil saja di dekat kita, banyak orang terpelajar, ternyata kepedulian belum terbangun, bagaimana tidak terpelajar? Atau justru kita berpikir antinominya, jangan-jangan orang yang tidak terpelajar ini punya kearifan, given yang memang dia dari turun-temurun, local wisdom, yang itu sebenarnya sangat kuat menjaga lingkungan hidup. Tapi dia kalah dengan arus kebijakan yang cukup kuat, yang dia tidak bisa menolak. Kenapa? Dia tidak punya komunitas untuk menyelamatkan local wisdomnya. Dia tidak punya rangkaian aktivisme yang bisa menyelamatkan dia. Nah, ini semacam ada revolusi pemikiran dan revolusi aksi gitu ya. Semoga kita bisa membuktikan pada setan bahwa kita tidak merusak. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini di laminating dengan plastik juga. Wah, iya. Ini menjadi autokritik. Terima kasih. Ya, dan ini bukunya masih dibungkus dengan plastik. Mungkin karena kalau kita go green, sangat disayangkan ada buku ini dari pohon juga. Mungkin nanti kita ganti dengan apa ya? Lontar. Ya, virtual reality gitu ya, yang lebih hemat. Yes. Terima kasih, Mas Nur. Nah, ini yang diberikan Mas Nur merupakan satu contoh bahwa yang tadi Ardi juga sampaikan, kita lihat di sekeliling kita dulu lah, apa yang bisa kita kontribusikan ya, untuk mengurangi dalam tanda petik kontribusi destroying our earth ini. Sehingga kita bisa membayangkan sesuatu yang lebih besar lagi dari hal yang kecil. Mas Nursus, Mas Ardi, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast Megashift Visipol UGM kali ini. Dan banyak sekali pengingat yang kita dapatkan dari Mas Nur dan Ardi dari chapter yang menjadi permenungan Mas Ardi dan Mas Nursus. Semoga kita tetap selalu dapat terinspirasi dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, dari hal yang kecil, untuk perlahan juga menyelamatkan apa yang mungkin dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Terima kasih banyak Mas Nursus, Mas Ardi. Sehat selalu dan mari kita tetap sama-sama mengawal perubahan. Kawan-kawan, sampai jumpa di podcast Visipol UGM berikutnya. Terima kasih.